You don't know what it's like to be so messed up that you hope that you die when you're over your life and you know that you might put a knife to your throat as you cry. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Silahkan duduk, enjoy makanan kalian, enjoy minuman kalian, enjoy the video. Video kali ini adalah penjelasan singkat tentang perspektif. Karena perspektif adalah spektrum yang terlalu luas jika dibahas dalam satu video. Selebihnya akan saya cicil dengan bahasan-bahasan yang selanjutnya. Perspektif. Untuk memahami sebuah perspektif, saya akan menaruh Anda ke dalam sebuah situasi. Untuk membahas perspektif, saya akan membawa Anda ke dalam sebuah perjalanan. Bayangkan Anda sedang berada di jalan raya. Di Indonesia, Anda berada di kiri atau di kanan. Haluan Anda ada di kiri. Tapi bagi pengendara yang berlawanan arah dari Anda berada di sebelah kanan. Tentu saja, itu semua terjadi karena balik arah. Tapi sekarang bayangkan Anda sedang berkaca. Dan bayangkan diri Anda berada di dalam kaca, bukan di luar kaca. Tangan kanan Anda di luar kaca menjadi tangan kiri Anda. Membingungkan, bukan? Oleh karena itu, dalam sebuah permasalahan, terkadang terdapat perspektif atau spektrum yang harusnya kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membedah hal yang lebih besar. Karena terkadang spektrum tersebut adalah satu hal yang mempengaruhi sebuah langkah. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya juga. Dari perspektif A atau B, sebuah permasalahan akan menjadi sebuah kompleks yang memiliki keunikan tersendiri karena dibedakan oleh siapa yang menghadapinya, siapa yang membedah masalahnya, membahas masalahnya. Apabila Anda familiar, saya ingin menunjukkan sebuah quotes atau kalimat di anime Naruto. Salah satu karakter Naruto mengatakan bahwa kita tidak akan bisa merasakan sebuah rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain apabila kita tidak merasakannya sendiri. Di satu titik kalimat tersebut benar, tapi di titik lain kita harus memahami. Apabila kita gambarkan saja dulu A dan B. A mengatakan bahwa B tidak akan memahami apa yang dialami A karena B tidak pernah menjadi A. Tapi apa yang terjadi bahwa sebenarnya B mengalami hal yang lebih berat daripada A? Apakah A salah mengucapkan kalimat tersebut? Itulah luasnya sebuah perspektif, luasnya spektrum perspektif. Oleh karena itu, muncullah sebuah kalimat, jangan menilai buku dari covernya saja. Apabila kita terlalu fokus ketika satu sama lain membahas tentang perspektif, sudut pandang, point of view, sebuah masalah tidak akan habis begitu saja. Oleh karena itu, ada sebuah konsep muncul untuk menengahi permasalahan ini, bahwasanya ada gagasan yang tidak benar dan lebih benar. Sebuah pendapat atau gagasan tidak dikatakan salah, tapi dikatakan tidak benar. Apa bedanya tidak benar dengan salah? Secara umum, kata ini hanya sugarcoat, embel-embel salah. Karena apabila kita katakan bahwa pendapatmu salah, itu akan terdengar berkonotasi yang negatif, sehingga dikatakan tidak benar. Lalu ada pendapat benar dan ada pendapat yang lebih benar. Bayangkan Anda sedang melihat sebuah akuarium. Ketika melihat akuarium dan ikan, Anda akan berpikir bahwa itu adalah ikan yang sangat kecil. Tapi apa yang dikatakan oleh ikan itu terhadap Anda? Dia adalah manusia yang sangat besar. Manusia
mengatakan sebuah hal yang benar, bahwa ikan sangat kecil. Ikan dalam akuarium sangat kecil dibandingkan oleh manusia. Dari perspektif ilmiah, ikan salah atau tidak benar, karena ikan tidak bisa berpikir berlogika seperti manusia. Maka secara umum ikan tidak akan berpikir bahwa itu adalah manusia yang besar. Tapi dari segi emosional, pendapat ikan tersebut bisa dikatakan sebagai benar. Maka di sini kita sudah mendapatkan jawaban untuk level perspektif kita. Manusia mengatakan sesuatu yang benar, ilmiah mengatakan sesuatu yang lebih benar, dan emosional, spiritual yang secara logika tidak benar. Sebenarnya saya sendiri juga bingung apabila saya harus menjelaskan tentang perspektif, karena menurut saya pribadi perspektif itu adalah sebuah arah, dan Anda adalah lingkaran. Arah dalam lingkaran itu tidak terbatas, dan setiap garis yang mengisi arah dalam lingkaran adalah sebuah kemungkinan. Kita tidak bisa menebak arah mana yang salah atau tidak benar, arah mana yang benar dan arah mana yang paling benar. Perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk 3 dimensi. Oleh karena itu kita melihat hal dalam bentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Saya pernah melihat video. Teman-teman bisa mencari sendiri video tersebut. Bangunan datar dalam bentuk 2 dimensi. Kita bisa melihat bentuk tersebut sebagai bentuk 2 dimensi karena kita dalam makhluk 3 dimensi. Bentuk lakban ini adalah bentuk 3 dimensi. Kita bisa menilai dia 3 dimensi karena kita adalah makhluk 3 dimensi. Tapi ketika kita ditanya makhluk 4 dimensi atau benda 4 dimensi, kita tidak akan bisa melihatnya karena ada batasan sains yang tidak memperbolehkan kita untuk melakukan hal tersebut. Sama halnya dengan ruang dengan bentuk datar yang saya sebutkan tadi. Garis adalah bentuk 1 dimensi. Jika Anda menggabungkan beberapa garis hingga membentuk sebuah persegi, maka dia akan menjadi bentuk 2 dimensi. Dan apabila Anda menambahkan beberapa lagi persegi dalam bagian tersebut, maka bentuk tersebut akan menjadi kubus atau bagian atau bentuk 3 dimensi. Dan apabila Anda menambahkan kubus dalam kubus tersebut, maka kubus tersebut akan menjadi sebuah bentuk 4 dimensi. So on and so on, akan terus terang hingga dimensi. Karena dimensi itu adalah satu hal yang tidak terbatas. Korelasinya dengan masalah. Korelasinya dengan sebuah masalah adalah sebuah pengingat bahwasanya kita sebagai manusia tidak lain tidak bukan hanyalah makhluk 3 dimensi. Apabila kita mengatakan bahwa kita memiliki hak untuk menilai orang lain, maka dalam spektrum perspektif, hal ini adalah pendapat yang dikatakan tidak benar. Kita bisa memberikan komentar, kita berhak memberikan komentar, tapi bukan berarti kita memiliki hak untuk menilai sesuatu, karena kita tidak mengerti dari perspektif mereka atau pemilik masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kita hanya melihat dari perspektif sebagai penonton. Ibaratkan Anda sedang bekerja. Saya akan mengambil kasus yang baru saja viral kemarin. Ada seorang driver
yang dimaki lantaran driver. Konsumen melihat masalah tersebut dari kacamatanya saja. Dia tidak memperhatikan bahwasanya di jalan mungkin macet, hujan, atau drivernya kecelakaan. Saya tidak tahu cerita fullnya bagaimana, tapi menurut saya apabila driver dimaki secara buta, kita harus pertanyakan, apakah ketika driver datang dia mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatannya, karena konsumen berhak mendapatkan itu. Apabila driver sudah mengatakan permintaan maaf karena terlambat dan tetap dimaki oleh konsumen, maka dalam perspektif ini konsumen mengeluarkan sebuah pendapat yang kurang tepat. Tapi buah dari permasalahan tersebut, apakah layak driver-driver berkumpul untuk menggeruduk rumah konsumen hanya karena satu orang, satu lingkungan terganggu? Niatnya ingin bikin kapok, tapi malah mengganggu ketertiban hanya karena satu orang. Kita dalam masalah ini satu perspektif lagi tambah, yaitu perspektif masyarakat. Di kacamata masyarakat, para driver ini menuntut hak dengan cara yang salah. Dari perspektif pencari nafkah lainnya, pejuang nafkah lainnya, para driver ojol ini hanya menyampaikan aspirasi. Sudah berapa kacamata yang kita dapat dari permasalahan ini? Sama halnya dengan sound horror. Menurut orang yang mengikuti pawai sound horror adalah sebuah hiburan. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah adat, tapi bagi masyarakat itu mengganggu ketertiban. Dan bagi orang Jawa normal seperti saya, hal tersebut bisa dikatakan memalukan, karena itu tidak sesuai berbanding lurus dengan perspektif Jawa atau filosofi kehidupan orang Jawa, di mana ketertiban adalah sesuatu yang harus dijaga. Saya pribadi akan request untuk episode selanjutnya supaya Mas Terli kembali ke channel ini menjelaskan tentang perspektif filosofi Jawa, karena beliau beberapa kali belajar tentang filosofi Jawa. Lanjut ke permasalahan perspektif. Kompleksnya pembahasan tentang perspektif, saya tidak berani mengatakan banyak hal tentang hal itu, karena bisa jadi perspektif saya adalah perspektif dalam kategori yang tidak benar. Karena itu, setiap kali saya kembali ke channel ini, saya akan meminta komentar sekali. Silakan share komentar, silakan share pikiran kalian, ide kalian di kolom komentar. Saya mungkin akan bahas di video selanjutnya. I forgot the closing, so see you on another episode.